Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas Intan Pariwara, kelas 11, bab Sistem Ekskresi pada Manusia, bagian uji kompetensi 2. Mari kita simak bersama-sama. Nomor 1, seorang pria melakukan uji kadar urea dalam darah di rumah sakit. Hasil pengujian menunjukkan bahwa kadar urea dalam darah pria tersebut sebesar 32 mg. Setelah dilakukan pemeriksaan, ternyata pria tersebut mengalami gangguan pada salah satu organ ekskresinya. Nah, kira-kira organ ekskresi apa yang dimaksud beserta penyebab gangguan yang dialami pria tersebut? Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan bisa kita lihat ya. Kadar ureanya sampai dengan 32. Padahal harusnya sekitar hanya 8 sampai dengan 24 normalnya. Nah, kalau tingginya kadar urea di dalam darah ini menunjukkan adanya urin yang masuk ke dalam pembuluh darah. Jadi urin masuk ke pembuluh darah. Akibatnya urea di sini yang seharusnya diekskresikan bersama urin justru tercampur kembali dengan darah. Nah, kondisi seperti ini disebut dengan uremia. Jadi penyakitnya di sini namanya uremia. Uremia itu disebabkan karena ada kerusakan pada nefron ginjal, biasanya karena infeksi bakteri Streptococcus. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 2, pada penderita albuminuria, kadar albumin di dalam darah berkurang karena ikut dikeluarkan bersama urin. Akibatnya tekanan osmotik dalam darah semakin berkurang. Kondisi tersebut dapat mengakibatkan, jadi albuminuria itu kondisi albumin atau protein lain yang ada di dalam urin itu meningkat. Kenapa? Karena adanya kerusakan alat filtrasi pada ginjal, yaitu tepatnya pada bagian glomerulus. Padahal glomerulus fungsinya adalah untuk filtrasi protein. Tapi di sini justru proteinnya ikut keluar bersama urin, tidak tersaring. Nah, pada penyakit albuminuria yang berat atau kronis itu bisa menyebabkan adanya pembengkakan yang berisi cairan pada daerah-daerah tertentu, misalnya nih pada wajah atau pada pergelangan tangan. Kondisi ini disebabkan karena kurangnya kadar albumin yang ada di dalam darah, sehingga tekanan osmotik dalam pembuluh darah semakin berkurang. Maka jawabannya adalah yang B, pembengkakan pada beberapa bagian tubuh. Nomor 3, perhatikan beberapa kebiasaan yang mengganggu kesehatan organ ekskresi berikut. Terbentuknya batu ginjal dapat disebabkan karena kebiasaan yang ditunjukkan oleh nomor. Jadi batu ginjal itu adalah massa padatan yang berbentuk seperti batu yang ada di sepanjang saluran kemih atau ada di dalam ginjal. Nah, batu ginjal itu biasanya terbentuk karena urin mengalami kejenuhan. Di dalamnya banyak garam-garaman. Biasanya batu ginjal penderitanya akan merasakan nyeri di bagian perutnya, terutama perut bagian bawah. Nah, batu ginjal ini bisa terjadi karena sering mengkonsumsi makanan yang mengandung banyak garam, sering menahan buang air kecil, dan kurang minum air putih. Maka jawabannya di sini adalah yang D, 2, 3, dan juga 5. Nomor 4, perhatikan beberapa upaya pencegahan penyakit pada sistem ekskresi berikut. Seorang pasien mengalami gangguan yang ditandai dengan adanya darah dalam urin. Tindakan yang dapat dilakukan agar terhindar dari gangguan tersebut ditunjukkan oleh angka. Nah, kelainan yang dimaksud di soal ada darah di dalam urin itu adalah hematuria. Hematuria itu bisa terjadi karena struktur saluran kemih mengalami kerusakan sehingga darah akan keluar bersama urin. Namun bisa juga nih hematuria terjadi karena adanya infeksi bakteri yang ada pada kandung kemih. Maka cara menjaganya agar tidak terkena penyakit ini adalah yang pertama dengan tidak menahan buang air kecil terlalu lama.
Lalu yang kedua, membersihkan tempat keluarnya urin dari arah depan ke arah belakang. Jadi ini untuk menghindari infeksi dari atau penularan bakteri yang berasal dari anus. Jadi kalau kalian membersihkannya dari belakang ke depan, dikhawatirkan adanya bakteri dari anus masuk ke saluran reproduksi. Makanya dari depan ke arah belakang. Dan yang terakhir adalah dengan cara minum air putih sesuai dengan aktivitasnya masing-masing. Jadi sekitar 2 liter ya, bisa juga 3 liter. Tergantung aktivitas tubuh dan juga berat badan juga mempengaruhi. Nah, jadi di sini jawabannya adalah yang E, 3 dan juga 4. Nomor 5, kusta merupakan jenis penyakit kulit yang disebabkan oleh kusta itu penyakit infeksi kronis pada kulit yang diakibatkan oleh bakteri Mycobacterium leprae. Penyakit ini bila tidak segera ditangani itu dapat mengakibatkan kerusakan pada kulit, saraf, anggota gerak, bahkan sampai ke mata. Maka di sini jawabannya adalah yang E, adanya infeksi kronis pada kulit yang diakibatkan oleh bakteri. Nomor 6, vaksin BCG bermanfaat untuk mencegah gangguan pada organ ekskresi. Nama organ ekskresi beserta jenis patogen penyebab gangguan tersebut adalah, jadi kalau vaksin BCG itu merupakan vaksin yang digunakan untuk pencegahan penyakit TBC. Nah, penyakit TBC ini disebabkan karena adanya bakteri Mycobacterium tuberculosis. Sedangkan untuk yang vaksin hepatitis B itu berarti untuk menangani penyakit hepatitis yang disebabkan oleh virus hepatitis. Lalu di situ juga ada vaksin PCV. Nah, itu untuk penyakit pneumonia. Maka di sini jawabannya adalah yang E. Nomor 7, kebiasaan merokok dapat mengakibatkan gangguan pada paru-paru. Hal ini karena asap rokok mengandung tar yang bersifat karsinogenik sehingga dapat menyebabkan asap rokok itu kan mengandung tar. Tar itu bersifat karsinogenik yang artinya karsinogenik itu kan zat yang bisa memicu kanker. Maka di sini asap rokok yang mengandung tar itu bisa menyebabkan kanker paru-paru. Nah, kanker paru-paru itu pertumbuhan sel pada paru-paru yang tidak terkendali. Biasanya sampai menyebar di seluruh jaringan paru-paru, bahkan sekitar paru-paru juga bisa. Maka di sini jawabannya adalah yang D. Nomor 8, perhatikan beberapa gejala gangguan pada organ ekskresi berikut. Gejala yang dialami seseorang akibat ketidaknormalan susunan dan fungsi alveolus ditunjukkan oleh angka. Nah, jadi kalau ada gangguan alveolusnya susunannya tidak normal, itu berarti adalah penyakit emfisema. Nah, emfisema ini terjadi karena hilangnya elastisitas alveolus, makanya fungsi alveolusnya jadi menurun. Gejalanya yang pertama biasanya nafsu makan penderitanya akan berkurang sehingga berat badannya menurun. Kemudian sering kelelahan, batuk kronis, dan juga sulit bernapas. Maka di sini jawabannya adalah yang E, 3, 4, dan juga 5. Nomor 9, saat buang air kecil Pak Beni melihat darah dalam urinnya. Oleh sebab itu Pak Beni melakukan pemeriksaan ke rumah sakit untuk mengetahui kondisi tubuhnya. Hasil pemeriksaan radiografi menunjukkan adanya kerusakan pada saluran kemih Pak Beni. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, kemungkinan Pak Beni menderita penyakit. Ingat ya, seperti soal sebelumnya, ketika ada darah bersama urin, berarti ada kerusakan di bagian kandung kemih atau bisa juga karena infeksi bakteri nih. Nah, penyakit itu disebut dengan hematuria, ditandai dengan adanya darah di dalam urin. Jadi jawabannya adalah yang C. Nomor 10, perhatikan gejala-gejala pada gangguan hati berikut. Gejala yang ditimbulkan oleh kerusakan sel-sel hati akibat adanya tumor ditunjukkan oleh angka. Nah, kerusakan pada sel hati karena tumor itu bisa menyebabkan penyakit yang namanya sirosis hati atau pengerasan organ hati. Gangguan ini bisa disebabkan
karena kebiasaan mengkonsumsi obat-obatan atau minuman yang beralkohol, serta bisa juga karena penumpukan racun yang berlebihan di dalam tubuh. Gejalanya, yang pertama, perut akan kembung, kemudian nyeri pada ulu hati, perut mengeras dan juga membesar, serta demam, meriang, dan tubuh akan sulit digerakkan. Maka jawabannya di sini adalah yang A. Sekian pembahasan kita kali ini, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.